Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Fitriani dengan NIM 2201M068. Pada video ini, saya akan membahas tentang materi formulasi strategi, yaitu analisis dan memilih strategi. Materi ini menjelaskan bagaimana organisasi melakukan analisis secara sistematis untuk menentukan strategi terbaik dalam mencapai keunggulan yang kompetitif dan tujuan jangka panjang. Formulasi strategi merupakan proses penting dalam manajemen strategis yang berfokus pada analisis kondisi internal dan eksternal organisasi, serta pemilihan strategi yang paling tepat. Proses ini membutuhkan pemikiran kritis, pendekatan objektif, dan penggunaan data yang akurat agar keputusan strategis dapat dipertanggungjawabkan. Analisis dan pemilihan strategi memiliki beberapa karakteristik utama. Di antaranya adalah proses analitis yang mendalam dan sistematis. Organisasi perlu mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Selain itu, strategi harus mempertimbangkan ketersediaan sumber daya, risiko, manfaat, serta keselarasan dengan visi dan misi organisasi. Strategi yang baik bersifat komprehensif, yaitu mampu mengintegrasikan seluruh fungsi organisasi seperti pemasaran, operasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Strategi juga harus memiliki visi jangka panjang dengan mempertimbangkan tren dan perubahan lingkungan bisnis. Keterpaduan antara elemen strategi sangat penting agar seluruh komponen organisasi saling mendukung dalam mencapai tujuan bersama. Tahap input merupakan fondasi utama dalam formulasi strategi. Pada tahap ini, organisasi mengumpulkan informasi penting melalui beberapa alat analisis, yaitu yang pertama, matriks EFE, yang kedua, matriks IFE, dan yang ketiga itu matriks CPM. Yang pertama, matriks IFE digunakan untuk menganalisis peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal. Yang kedua, matriks IFE yang berfungsi untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal organisasi. Sedangkan yang ketiga, matriks CPM digunakan untuk membandingkan posisi organisasi dengan pesaing utama. Tahap pencocokan bertujuan menghubungkan hasil analisis internal dan eksternal untuk menghasilkan alternatif strategi yang layak. Beberapa alat yang digunakan pada tahap ini yaitu yang pertama matriks SWOT, yang kedua matriks SPACE, yang ketiga matriks BCG, yang keempat matriks IE, dan yang terakhir matriks Grand Strategi. Melalui matriks-matriks itu, organisasi dapat menentukan strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan posisi kompetitifnya. Setelah alternatif strategi diperoleh, tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan menggunakan Quantitative Strategy Planning Matrix atau biasa disingkat dengan QSPM. QSPM membantu manajer mengevaluasi alternatif strategi secara objektif berdasarkan bobot dan daya tarik masing-masing faktor kunci. Strategi dengan nilai total attractiveness skor tertinggi dipilih sebagai strategi terbaik untuk diimplementasikan. Budaya organisasi memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan strategi. Strategi yang tidak selaras dengan nilai, norma, dan perilaku karyawan berpotensi mengalami resistensi. Seperti yang dikatakan Peter Drucker, Culture Eats Strategy for Breakfast, yang menegaskan bahwa budaya dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi. Perubahan strategi seringkali menuntut perubahan budaya organisasi.
Proses ini dilakukan melalui beberapa fase, yaitu awareness, understanding, acceptance, integration, dan sustainability. Komunikasi yang efektif dan keterlibatan karyawan menjadi kunci utama dalam keberhasilan transformasi budaya. Selain budaya, dinamika politik internal juga mempengaruhi pemilihan strategi. Perbedaan kepentingan antar stakeholder, kekuasaan, dan agenda tersembunyi perlu dikelola dengan baik. Manajer strategis harus mampu membangun koalisi, melakukan negosiasi, serta mengelola konflik agar strategi dapat diterima dan didukung oleh berbagai pihak. Good corporate governance berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis. Prinsip akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab harus menjadi dasar dalam perumusan strategi. Dewan Direksi memiliki peran dalam menetapkan arah strategis, menyetujui strategi, memantau implementasi, serta mengevaluasi kinerja manajemen. Pertimbangan etika dan tanggung jawab sosial harus menjadi bagian integral dari strategi organisasi. Strategi yang etis dan bertanggung jawab secara sosial akan meningkatkan kepercayaan konsumen, investor, serta keberlanjutan jangka panjang organisasi. Pemilihan strategi yang efektif memerlukan integrasi antara analisis sistematis, budaya organisasi, dinamika politik, governance, dan etika. Pendekatan holistik ini membantu organisasi menciptakan keseimbangan kepentingan seluruh stakeholder dan meningkatkan peluang keberhasilan strategi. Jadi, kesimpulan dari materi yang saya paparkan yaitu formulasi strategi merupakan proses yang menggabungkan antara seni dan sains dalam pengambilan keputusan. Dengan menggunakan kerangka analisis yang sistematis, mempertimbangkan faktor budaya, politik, governance, dan etika, organisasi dapat mencapai keunggulan strategis yang berkelanjutan. Sekian pemaparan materi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.